Kali ini itu yang lurus dan kaku ya, negatif. Jadi kalau setiap lelaki itu pasti ingin mendekati setiap wanita. Hai, stop. Jangan kemana-mana dulu. Karena kalian akan tahu gaya rambut auto fuckboy. Cia, keren gak tuh? Simak ya. Dan let's go. Halo, gue Deddy pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian bagaimana cara gue motong rambut model auto fuckboy. Tapi sebentar, kalian tahu nggak sih artinya fuckboy itu apa? Jadi tadi gue cek di Google apa itu fuckboy. Fuckboy itu adalah seorang laki-laki yang mendekati beberapa wanita dengan tujuan negatif. Artinya mirip-mirip playboy kayak gitu, tapi dengan tujuan negatif. Dan gue rasa fuckboy itu berarti nggak baik ya. Tapi gue rasa setiap laki-laki punya naluri itu, ya nggak sih? Tapi gue gak akan bahas fuckboynya ya. Kebetulan judulnya itu cuman gimmick-gimmick aja teman-teman, supaya kalian ngeklik video ini dan nonton video ini. Tapi tetap gaya rambut yang akan gue buat ini ya akan membuat penampilan seorang laki menjadi tampil lebih berbeda. Nah makanya kalian harus simak video ini, karena gue akan tunjukin kayak gimana cara gue motong rambut dengan gaya. Jadi nanti bagian samping sama belakangnya gue buat taper, atasnya gue buat tekstur teman-teman. Jadi nanti keputusannya lo akan jadi fuckboy atau enggaknya itu keputusan masing-masing ya, di luar tanggung jawab gue ya. Oke? Tapi jadi fuckboy itu adalah seorang lelaki yang mendekati wanita dengan tujuan negatif. Itu tadi gue sempat baca di Google, dan ternyata seperti itu ya fuckboy. Nah, oke, kita lupakan saja dulu fuckboy. Lanjut aja ke gimana cara gue motong rambut kali ini. Jadi nanti bagian samping sama belakangnya gue buat taper ya teman-teman ya. Taper. Nah, taper tuh biasanya bagian samping dan belakangnya ada gradasinya. Jadi samping sama belakangnya. Dan atasnya sih nggak terlalu panjang. Dan makanya tadi gue cuman ngerapiin dikit-dikit aja di bagian ujung-ujungnya. Dan kali ini gue akan pendekin samping sama belakangnya. Kalian bisa perhatikan kali ini gue pakai guard nomor 3 sebagai baseline atau garis dasar. Nah, garis dasar ini adalah area di mana nanti gue akan buat gradasinya teman-teman, di bagian samping dan belakang. Nah, kalau kalian perhatikan karakter rambut model gue kali ini itu yang lurus dan kaku ya. Nah, buat tukang cukur nih kayaknya paham lah ya, rambut yang lurus kaku itu kalau salah-salah motongnya akan ada jigrak di area tertentu. Apalagi kalau user-usernya 2, kayak customer gue kali ini atau model gue kali ini. Nah, kalian bisa perhatikan di situ ada user-user 2 biji yang berdekatan. Nah, itu user-user itu adalah yang akan menentukan alur rambutnya atau arah rambutnya. Sebaiknya tatanan rambutnya itu ngikutin alur rambutnya. Tapi kalau volume rambutnya itu cukup teman-teman, nah kita bisa nyisir ngelawan alurnya untuk nambahin volumenya. Nah ini cocok nih buat rambut yang tipis. Jadi teman-teman yang rambutnya tipis dan mulai kebotakan itu, untuk ngakalin, salah satunya adalah untuk ngakalin gaya rambutnya ya, maksudnya lo bisa nyisir ke arah berlawanan dengan user-user itu, tapi dengan catatan tertentu. Karena kalau bagian yang ngelawan alurnya tuh ngelawan banget, itu akan berdiri. Pokoknya diakalin aja. Nah itu salah satu trik untuk menambah volume ya teman-teman. Paham lah ya. Gue agak geser-geser sedikit membandingkan karakter rambutnya ya. Oke, udah nyampe mana nih? Sudah sampai. Gue pakai guard nomor 1. Gue pengen buat gradasi di bagian belakang dan bagian samping tadi ya. Nah kali ini pakai guard nomor 1 dengan levering close. Nah
gue buat garis baru di situ teman-teman. Di bawahnya kan ada garis guideline. Nah ini kalau gue buat fade namanya middle line atau garis tengah teman-teman. Setelah gue buat garisnya, gue hilangin nih garis tersebut. Karena tadi buatnya pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open. Simple ya. Oke. Pokoknya kalau nggak jelas memang ya udah tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya, karena memang ya gua hanya menceritakan bagaimana cara gua motong rambut teman-teman, tanpa berniat untuk mengajari. Oh ini loh cara gua pas gua motong rambut model kayak gini. Tapi gua tidak mengklaim bahwa cara gua ini cara yang terbaik ya, atau cara terbenar. Setidaknya inilah langkah-langkah yang biasa gue lakukan. Oke. Paham ya sampai di situ ya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak video ini sampai di sini. Terutama nih buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue. Ya gue terpaksa harus promosi lagi ya. Gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Ya enggak sih? Karena ya udah sih. Support aja channel ini supaya semakin berkembang. Buat teman-teman yang udah lama, thank you banget, kalian terbaik. Masih mendukung gua sampai di sini. Oke. Lanjut ke langkah berikutnya. Jadi tadi garis yang gua buat pakai nomor 1 udah gua hilangin pakai levering open ya. Nah, sekarang gua mau ngilangin guideline-nya. Gua mulai dengan no guard teman-teman, atau 0, dengan levering open dulu dan close. Jadi kalau yang tukang cukur ini pasti paham lah ya. Buat garis ngilanginnya ya, kalau tadi buat garisnya pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering close close berarti levering open. Belibet gue jadinya. Tapi gue yakin kalian pasti paham. Oke. Ini gue tambah dengan guard nomor setengah supaya lebih halus aja gradasinya, dan ya lebih smooth gradasi yang gue buat. Oke. Nah, pakai nomor setengah. Gue udah mulai bingung nih mau ngomong apa ya. Jadi karakter rambut tadi ya, karakter rambut customer gue ini ada yang lurus dan kaku. Jadi kalau ada yang kependekan itu akan repot nanti waktu stylingnya. Jadi akan ada area rambut yang jigrek di area tertentu, apalagi kalau yang punya usar-usar 2, unyeng-unyeng. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak sih usar-usar atau unyeng-unyeng? Gue nyebutnya unyeng-unyeng atau usar-usar ya. Atau kalau yang nggak tahu itu pusaran. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang menyimak ini, di daerah kalian apa sebutannya? Selain unyeng-unyeng dan usar-usar atau pusaran, di daerah kalian apa? Tulis ya di kolom komentar supaya gue semakin tahu. Oh, di daerah tertentu ternyata sebutannya ini loh. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi gaya rambut ini tidak gue sarankan buat kalian yang ingin menjadi fuckboy beneran ya. Memang setiap lelaki punya naluri itu ya, mendekati seorang wanita untuk tujuan tertentu. Tapi tujuannya itu tergantung positif atau negatif. Tapi kalau fuckboy ini cenderung ke negatif. Jadi kalau setiap lelaki itu pasti ingin mendekati setiap wanita yang normal tapi ya. Iya, mendekati seorang wanita dengan tujuan yang positif aja lah ya. Jadi gue saranin jangan fuckboy lah di kalian. Yang penting kalau keren memang sudah seharusnya kalian memiliki gaya rambut yang keren ya, dan menambahkan kepercayaan diri. Oke. Apa sih gue jadi ngomong kesana kemari? Lanjut aja lah ya ke langkah berikutnya. Kali ini gue lagi buat outline pakai trimmer. Masih banyak nanya trimmernya merek apa bang? Merek Kimi Buddha. Belinya di mana bang? Cari aja di online. Harganya berapa bang? Cek aja bro, Lazada, di Shopee, di Tokopedia, ketik Kimi Buddha. Di situ kalian akan tahu harga trimmer ini berapa. Karena ya gue nggak di endorse sama trimmer ini. Mungkin ada di sana yang punya toko online tentang alat-alat cukur, bisa kali
tinggal DM aja di Instagram gue untuk informasi lebih lanjut. Oke, masih outline. Jadi outline ini adalah garis terluar ya teman-teman. Jadi gue mempertegas garis terluar supaya lebih terkesan rapi dan manly. Ya bener sih, kalau garisnya tegas itu lebih laki-laki menurut gue, karena gak ada potongan cewek yang dibuat garis tegas di area sisi-sisinya kayak gitu teman-teman. Ya nggak sih, menurut gua kalian jangan terlalu percaya sama kata-kata gua, dan gua akan lebih senang kalau kalian kasih kritik dan saran di kolom komentar, karena ya gua tidak mengklaim bahwa gua ya benar, gua hanya menceritakan pengalaman gua. Oke, lanjut. Nah, kali ini gua pakai teknik clipper overcomb untuk mempertegas garis transisi. Ini garis ini bisa dipertegas kayak gini atau bisa diperhalus. Nah, kali ini gue lagi pengen pertegas garis transisinya teman-teman, garis transisi antara rambut bawah dan rambut atas. Jadi gue buat tegas kayak gitu. Oh iya, jadi video kali ini nggak gue cepetin ya. Nah, karena kemarin ada yang sempat request, bang videonya jangan terlalu cepet-cepet dong, karena bingung gue ngeliatnya. Nah, ini mumpung ada kawan gue yang bantuin ngambil gambar, jadi kali ini videonya nggak gue cepetin. Mungkin gue buang part-part yang nggak penting, atau karena kameramennya amatir jadi suka ada gambar-gambar yang ngeblur, jadi nggak gue ikut masukin teman-teman, untuk apa ya, mempersingkat durasi juga. Nah, kalian kan akan bete kalau berpuluh-puluh menit ya kalau nyukur. Itulah durasinya kira-kira sekitar 30 atau 40 menitan lah gue nyukur ini. Oke, tadi area transisinya udah gue pertegas pakai teknik clipper overcomb, dan sekarang lanjut. Tadi gue sasak ya rambut bagian ujung-ujungnya, karena di awal kan udah gue potong pakai gunting biasa. Nah, makanya tadi gue keringin dulu dan gue sasak hanya di bagian ujung-ujungnya aja, kayak gitu teman-teman. Oke, dan akhirnya selesai juga, dan tinggal gue styling. Jadi informasi buat kalian, setelah gue cukur itu langsung gue cuci, tapi gue cucinya nggak gue rekam ya, nggak gue masukin, jadi langsung aja setelah gue cuci ya udah tinggal finishing atau styling. Kali ini stylingnya ya kan gue buat natural dan bertekstur ya natanya, jadi arah nyisirnya ya udah tinggal ngikutin alur rambutnya aja kayak gitu teman-teman. Tinggal ya kemana arah rambutnya udah tinggal gue ikutin gitu aja. Sepertinya tidak susah-susah sekali untuk men-styling. Yang penting adalah gimana potongannya, karena potongan itu adalah fondasi teman-teman, fondasi dari hairstyling nantinya. Jadi harus dimaksimalin di haircutnya atau potongan rambutnya, jadi pas di styling akan lebih gampang dan mudah. Sedangkan produk itu hanya hanya faktor pendukung aja untuk styling rambut. Kayaknya mulai belibet kayaknya. Oke, kayak gitulah ya. Intinya sekeren apapun kalian, gue sarankan jangan mencoba menjadi fuckboy, oke? Karena itu tidak baik. Dan oke, thank you. Terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini. Gue Dedi pakai IE, bukan pakai I, pamit karena durasinya kurang panjang sih ya. Jadi sebenarnya gue pengen ngomong lebih banyak lagi, tapi sampai di sini aja. Pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah tidak berkenan. Gue tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar, pertanyaan juga. Apalagi ya, udah lah ya. Terima kasih banyak. Thank you. Dan bye.